Selama itu. Yang sudah saya hormati. Udah masuk tapi pelan. Kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan seniman rekan-rekan seniman dari Kabupaten Bojonegoro. Kami di sini tadi diundang oleh Pak Budi untuk menyampaikan dari sisi kesehatan, dari sisi epidemiologi, bagaimanakah COVID ini. Nah, perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini di Bojonegoro ini ada 156 orang secara kumulatif itu yang positif COVID. Kemudian ada PDP 34 pasien dalam perawatan dan juga orang dalam pemantauan ada 300. Kemudian dalam minggu ini mulai tanggal 1 sampai tanggal 8 ada penambahan kasus positif COVID itu 18. Kemudian pasien dalam perawatannya nambah 5. Orang dalam pemantauannya nambah 8. Nah, kemudian tadi malam pertanggal 8 Juli malam sekitar jam 10 kami mendapatkan peta Bojonegoro yang kemarin masuk zona orange itu sekarang zona merah. Ini petanya. Nah, tentu zona merah ini artinya adalah zona dengan penularan yang tinggi. Jadi zona itu ada hijau, ini artinya tidak ada kasus baru. Kemudian kuning itu penularan rendah, orange penularan sedang, kemudian merah itu penularannya tinggi. Nah, kemarin Bojonegoro itu masih di orange, tetapi tadi malam itu masuk di zona merah. Nah, kemudian kami berpegangan pada BNPB pusat ini. Yang menentukan warna ini bukan kami, Pak, ini BNPB. Yang mewarnai setiap kabupaten ini BNPB, bukan dari Bojonegoro sendiri. Ini BNPB pusat membuat sebuah aturan. Jadi kita berpikirnya itu bukan new normal dulu kemudian menuju dari merah new normal menuju ke kuning, tetapi balik Pak, kalau BNPB itu mikirnya itu bahwa yang boleh menerapkan new normal itu ada dari 3 kriteria, dari epidemiologinya, dari surveillance-nya, kemudian dari fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satunya adalah ada yang namanya angka reproduksi efektif atau RT, itu attack rate-nya itu harus di bawah 1. Bojonegoro 5 Juli kemarin itu 1,09. Yang menghitung bukan Bojonegoro, itu angka yang dari Bappenas, Badan Perencanaan Nasional dari Jakarta. Nah, karena itu kami memandangnya ini dari sisi kesehatan. Tentu kami sangat tahu, kita berada dalam situasi keprihatinan yang sama saja. Kesehatan juga sangat prihatin di masa-masa seperti ini, karena banyak juga dari tenaga kami itu yang meninggal dan juga tertular, itu juga ada beberapa dari tenaga kesehatan. Nah, dari sisi ini tadi memang tidak semua desa, tidak semua kecamatan di Bojonegoro ini ada yang terpapar. Benar seperti itu. Salah satunya yang mungkin dengan kalau ada di webnya Kominfo itu Margomulyo itu memang putih karena belum ada yang orang di situ yang positif COVID. Artinya putih itu kan itu. Kemudian turun lagi ke Rau. Rau ini sudah ada pernah yang positif tetapi sudah dinyatakan sembuh. Memang tidak semua daerah itu ada yang terjangkit. Nah, tetapi
Tetapi BNPB itu menghitungnya itu dalam satu kabupaten. Itu dari sisi kami, Pak. Kami ini kan tim teknis, ya. Tim teknis dari sisi kesehatan dan epidemiologi. Di dalam struktur gugus tugas kami ini memberi pertimbangan. Nah, kemudian dari yang meninggal, ya, yang positif tadi meninggal ada 17. Ada 17. Memang tidak semuanya, hampir semuanya itu punya penyakit penyerta. Masalahnya, Bapak Ibu, tidak semua orang tahu kalau dirinya ini sakit. Tidak semua orang tahu kalau tahan atau tidak dengan virus COVID ini. Jadi seandainya COVID itu makanya menyerang kita itu nggak tahu kita kuat atau tidak menghadapi serangan virus ini. Karena kita sendiri tidak tahu kita punya penyakit penyerta atau tidak. Rata-rata yang meninggal ini perjalanannya cepat. Terdeteksi masuk rumah sakit 3-4 hari kemudian sampai dipasang ventilator tidak ketutupan. Karena infeksinya menyerang paru-paru dengan cepat sekali. Nah itu yang membedakan COVID ini dengan yang lain. Kalau yang lain infeksi paru-parunya tidak secepat COVID ini. Nah itu yang terjadi di pengalaman medisnya yang ditangani di Bojonegoro. Nah itu dari sisi kesehatannya. Jadi kami ini kan bertugas untuk supaya panjenengan semua sehat. Ada lagi kejadian. Ini saya cerita ya. Ada di satu kecamatan itu Ngapunten. Sekarang saya juga tidak menutup mata. Sudah ada orang yang punya BKW juga ada. Nah, ada salah satu kecamatan itu setelah BKW itu yang BKW ini positif ternyata setelah di swab karena dia ada gejala ringan, kemudian di swab. Terus kemudian positif. Nah dari yang hadir saudara-saudaranya ini ditemukan 3 yang reaktif. Nah ini kan bicara data. Ya, kami ini hanya bicara data. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Dan kemudian saya ini cuma berharap begini. Semoga kita tertib dulu. Kemudian Bojonegoro ini beralih ke zona orange, kemudian kuning begitu. Karena tadi saya juga barusan dari Pak Kapolres sudah menyatakan sebaiknya itu ke kuning dan hijau dulu. Kalau kondisi merah seperti ini, ya memang sangat riskan untuk terjadi kalau kita melepas semua kegiatan yang bersifat kerumunan. Karena memang COVID ini belum ada vaksinnya, belum ditemukan vaksinnya. Nah, salah satu untuk memutus mata rantai memang menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan itu tadi. Mungkin penjenengan sudah hafal, sangat hafal, tetapi kenyataannya memang seperti itu. Dan kami sudah kehilangan 2 tenaga medis, tenaga paramedis yang beberapa yang tertular. Itu dari sisi kami. Nah, mohon dari sisi yang lain dari sisi kami itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih mungkin itu Pak Budi. Yang saya sampaikan itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari paparan Bu Ani menyampaikan fakta, kemudian bagaimana kriteria yang ada di Bojonegoro berkaitan dengan new normal maupun dengan perkembangan COVID-19. Juga perlu saya sampaikan bahwa tadi kenapa kami nggak keluar keluar, kami di dalam lengkar-lengkaran Pak. Artinya cari solusi terbaik untuk panjenengan itu bagaimana kan tadi masih
sampai Pak Satwa untuk kebun KBT komprehensif bisa, sampai Bu Kakak Wadika sampai KBT komprehensif saja kan. Kita juga sedang cari solusi. Kami tadi kenapa Bu Deni gimana Pak Budi? Dia sambil nunggu siapa? Tadi kami di dalam tuh masih diskusi alot karena apa? Terus terang kemarin kami hampir sepakat sama dengan jenengan. Jadi kami sebelum mengundang ini kami sudah konsultasi, kemudian diskusi tidak hanya dengan teman ya, dengan Pak Asisten, dengan Kabak Hukum, dengan pemerintahan, Kasatpol. Nah, kemarin kan fakta-fakta memang masih memungkinkan untuk karena masih oleh ternyata ini tadi pagi ini tadi Bojonegoro ada peningkatan mereka di malam. Pak Kapolres kita cross check lagi, kita konfirmasi sekali lagi pagi sama menjelang saya masuk ini tadi masih menyatakan bahwa pengurupan ya, kuning aku cetak TK-TK ini seperti itu. Tunggu dulu kuning sampai hijau. Ini saya berita apaan ini saya sampaikan dulu ya, nanti baru kita rembuk ya. Ini tadi kenapa ini Bu Ani minta sampaikan aja fakta apa adanya. Sesuai kesehatan bagaimana, dari sisi surveillance bagaimana, dari sisi epidemiologi bagaimana, nanti dari kajian Satpol akan menyampaikan juga, nanti baru kita rembuk lagi. Memang di kenyataannya memang di masyarakat tanpa dikongkon pun sudah mulai RSM juga, dan sebagainya. Ini justru kadang-kadang membuat para pengambil kebijakan itu mau mengambil kebijakan lebih lambat. Kenapa? Jadi sebenarnya kuncinya bukan di panjenengan. Kami seyakinnya ini jangan paham dengan protokol COVID. Saya yakin jangan paham dan siap melaksanakan itu. Yang dibahas oleh bapak-bapak itu pengambil kebijakan itu adalah masyarakat jangan akan mendatangi panjenengan itu. Ini yang dijaminannya. Maka tadi itu kuncinya berbuah. Ini tadi kan bagaimana edukasi disiplin dari masyarakat itu sendiri. Ternyata banyak dari anak-anak kita, keluarga kita itu memaknai normal ya wis pokoknya ya normal bebas ya wis kayak ini. Terus terang saya ini kan juga masuk gugus desa juga, saya juga di kabupaten, artinya saya juga mengamati rumah saya Genggawan Pak Banjarsari. Artinya anak kawitan wingi-wingi ini deh pengajian tahlilan oleh tapi pakai yo disiplin tenan, Jumatan sampai nggak boleh Jumatan. Dan sekarang kita dulu kumpulan-kumpulan ini ya wes kelewat-kelewat ya biasa seperti ini tanpa masker, tanpa physical distancing, tanpa jarak. Nah ijian jene kalau cuci tangan masih ada, tapi yang sisi dari masker, jaga jarak itu mulai diabaikan. Justru ini yang membuat para pengambil kebijakan mengkhawatirkan mudah tak trono bandel seperti itu. Nah ternyata setelah dicoba di ban orang izini, orang larang di ban beberapa tempat kan itu. Kemarin di Sonorejo itu iwak memetan untel-untelan kayak gitu yuk di Jarno. Kemudian ada beberapa kali hajatan sudah ada yang mungkin sudah mulai undang-undang sebagainya. Nah tadi data dari UN ini yang pengendalian di Dinkes kemarin. Nah, datanya itu ada, ternyata di Gayam, di mana itu justru setelah hajatan kadang yang selalu berhajat kena, keluarganya ada yang kena seperti itu. Kemarin di dari Semarang itu juga seperti itu. Nah itu yang kadang-kadang menjadi pertimbangan kami semua. Maka ini tadi jangan Mas Joy ini sebentar biar bicara fakta dulu. Mana dua ini malah kayak aku ya kesana pisan ya. Gak apa-apa, paling mati seperti itu. Tapi tugas beliau kan bagaimana mengawal gubernur supaya tetap sehat, tanggung jawab beliau sebagai kepala dinas kesehatan. Artinya semangat dari semua gugus di tempat Bupati Bojonegoro itu adalah memang nggak memungkiri bahwa perekonomian ini memang sudah terpuruk. Tapi kita juga prioritas lain adalah bagaimana melindungi masyarakat Bojonegoro. Maka sementara ini memang sampai saat ini belum berani mencabut aturan-aturan yang melarang untuk adanya kerumunan massa seperti itu. Nah, ini dari sisi kesehatan ya. Coba nanti dari Pak
Ini Pak Kasmari ini di Satpol. Beliau juga tahu masyarakat karena beliau juga mantan camat juga. Itu bisa cerita bagaimana sebetulnya bagaimana fakta, bagaimana aturan yang harus ada. Karena Satpol itu adalah polisinya Pemkab. Artinya dia akan menjaga peraturan yang ada di kabupaten. Ini waktu saya berikan Pak Kasmari, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pariwisata siapa? Budaya. Kepala Dinas Kesehatan Bu Ani. Tak lupa saya mengucapkan selamat kepada Pak Budi ini selaku mengemban amanah sebagai Kepala Budbad 30 1 Juli berarti lagi hitung dina 8 pasar. Kemudian rekan-rekan dari pelaku seni yang tergabung baik itu paguyuban sortero ya, biasanya nek sortero ya nek sound system teror, kemudian perias, hiburan itu tukang biar kuat Pak. susung lampas, tukang syuting, tukang menghibur masyarakat biar kuat imunnya Pak. Terima kasih. Tadi sudah banyak yang disampaikan, baik dari sisi kesehatan oleh dokter, kemudian dari Bupati kronologis perjalanan dalam memfasilitasi panjenengan. Kalau dasar ini yang ketiga, NCM, DPR, NCM, Polres, Polres pernah yang di Polres Ya. Terus ini yang keempat. Nah, saya bercerita memang sebelumnya saya mewakili kepala Satpol PP yang kebetulan pada hari ini belum bisa hadir karena ada tugas ke Rakor kaitannya dengan Satpol dengan di Provinsi Jawa Timur. Saya selaku sekretaris mewakili beliaunya untuk mengikuti kegiatan yang difasilitasi oleh Bapak ini. Memang terus terang Bapak, saya wong bisa uripe pinggir alas. Namanya tambah Sun. Nek Pak Sun iki ngrau gitu ya. Biyen ketoke pernah ketemu di Ngrau saya dulu ya. Alhamdulillah. Di 2003 sampai 2006 itu pernah siap-siap. Kemudian banyak juga tetangga itu yang pelaku seni itu, termasuk yang punya grup ayo tukang kendang, tukang elektron, teror dan sebagainya itu juga sudah banyak namanya cerita, terutama di awal-awal pandemi ini yang job yang di cancel. Nah, kita juga harus mematuhi. Saya juga salut pada panjenengan ini di awal-awal juga sudah mematuhi apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah terkait dengan pelarangan untuk pengumpulan massa. Ya, COVID jadi ada beberapa rekan atau tetangga saya itu yang jobnya memang ya, termasuk saya sendiri juga mencancel harus menikah adik saya masih masa pandemi terus tentang teror. Untungnya yang bisa, yang saya lihat masih bisa berjalan itu tukang rias walaupun kecil-kecilan, tapi ini tidak ada gandengannya dengan cucuk lampai karena tidak ada prosesi di temono dan sebagainya. Yang biasanya prosesi kecil, yang rias ini hanya rias untuk ijab, mungkin sesi foto saja. Dan itu segalanya ini. Saya paham dari panjenengan semua terkait dengan kepatuhan menjalankan protokol COVID ini, saya yakin dan percaya dengan bisa melaksanakan. Memang dengan perjalanan waktu sebenarnya
satu dua itu sudah ada yang sampaikan, misalnya zeta maupun dalam selingkuh kecil itu masih sudah ada, tanpa memang masih tanpa sound, tanpa teror mungkin ya masih satu dua, tidak terus. Jadi itu memang ada beberapa wilayah yang saya tahu itu sudah ada. Namun mengingat apa yang disampaikan oleh Bu Hani terkait dengan intinya posisi kami sebenarnya sangat dihormati. Di lain sisi kami harus mengawal kebijakan, terus terang kami harus mengawal kebijakan pimpinan MLI Bupati, Bupati. Di lain sisi kami juga merasakan dampak COVID ini di masyarakat, salah satunya dari rekan-rekan pelaku seni. Jadi memang yang diceritakan Pak Budi tadi juga kemarin memang sudah berkomunikasi dengan dan Kasat juga sudah bercerita dengan juga saya bahwa monggo intinya dalam geneng-geneng itu tidak dilarang, tidak mengizinkan, tapi karena kenyataan di lapangan itu sudah mulai ada, tapi ini jangan dipotong kok sapol ngizino, kok mesti rame di luar. Jadi tapi mengikuti perkembangan yang ada di malam, terus kondisi Bojonegoro berubah menjadi merah dan sebagainya, itu tentunya akan menjadi pertimbangan kami yang di kabupaten. Kemudian kalau melihat di lapangan terkait dengan kondisi misalnya izin pentas, perizinan keramaian yang ada di wilayah ini tentunya tidak lepas dari institusi sampai dalam ini adalah kepolisian masuk terkait dengan perizinan sebagainya. Tentunya beliau sudah mempunyai pertimbangan terkait dengan itu. Jadi intinya kami tadi sudah seperti apa yang disampaikan oleh untuk sementara waktu. Itu dari saya, mungkin tambahan dari rekan Pak Beni selaku bidang infrastruktur. Sementara itu, tapi ini tidak istilahnya tidak menutup kemungkinan di perjalanan waktu nanti ada perubahan. Tetapi kami harapkan juga teman-teman dari pelaku seni ini punya, misalnya nanti ketika diminta pertimbangan di pengambil kebijakan kabupaten, ini loh mekanisme ketika kami akan melaksanakan pentas seni, misalnya dari sisi video atau jadi protokol ketika kami melaksanakan pentas ini mungkin sudah dibuat atau gambaran atau divisualkan. Sementara menurut saya potong. Kemarin 2 minggu yang lalu saya juga menerima job di wilayah Lamongan. Dan dari teman-teman sendiri sudah tahu protokoler penanganan COVID seperti ini, saya siap menjalankan. Dan itu alurnya depan ada, ya kita tahu semuanya lah, ada kursi penataan tamu ditata sedemikian rupa sesuai protokoler, dan kita lengkap. Kami mesti membawa masker, jangan lupa juga dari tamu membawa masker, semuanya pakai keperluan yang diperlukan untuk pencegahan ini, semuanya sudah tahu. Dan menurut saya di sana udah jalan di Gresik. Sementara ini bulan 8 saya menerima di wilayah Gresik, Lamongan, Tuban, Blora, semuanya sudah tidak apa-apa, hajatan tidak apa-apa, tinggal Bojonegoro saja.
Sementara itu yang dapat saya usulkan. Oke, terima kasih. Jadi itu Hajatan persepsi aja loh Pak. Bukan lintas panggung besar. bukan pentas. Bukan. Masuk keinginan teman-teman ini kan yang bukan pentas besar. Tujuannya hajatan saja. Hajatan Kita saja. menambahkan hal ini keterkaitan dengan kemarin informasi yang dikeluarkan oleh Pak melalui tujuh brokat ya kaitan dengan hajatan nggak benar gitu hajatan yang terus pada tanggal 3 Juli saya sebagai pemeda dan juga sebagai pekerja seni dan juga Seni kantor ya, ya. aku tengge di situ mengatakan keterkaitan dengan untuk masyarakat ini menyelenggarakan hajatan yang sifatnya sederhana dan harus tetap mematuhi protokol kesehatan karena masih dalam situasi pandemi dan tamu tidak lebih daripada 100. Nah ini yang kita pertanyakan saat ini, apakah hal ini bisa menjadi suatu acuan kita atau memang bisa berubah? Karena apa? Karena untuk job bulan 8 atau besar nanti Pak ya, ini kebanyakan sudah ada yang masuk dan yang sebagai acuan kita yaitu tadi dari lingkungan Bojonegoro Cup tadi. Memang sampai saat ini hajatan sudah tidak ada kaitannya dengan pihak polsek ataupun kecamatan karena sebelum pandemi COVID pun yang namanya hajatan tidak pernah melibatkan perizinan kecuali segmentasinya di bulan outdoor itu ya Pak itu saja. Panggung besar. Makanya di sini kita melihat situasi kondisi yang sedemikian rupa kita tidak menutup banyak dari pemerintah untuk memberikan izin di bulan outdoor. Namun kembali tentang hajatan keterlibatan sebagai apa? Kita tahu situasi memang seperti ini. Cukupnya Jawa Timur untuk angka kasus meningkat, termasuk salah satunya Bojonegoro tadi ya. Namun kita juga harus perhatikan tentang ekonomi teman-teman baik dari som, tukang teror, yang lain sebagainya. Intinya mungkin dari segmen kecil dulu kita berangkat. Itu aja. Ya, terima kasih masukannya. Sebentar. Jadi saya yakin di tingkat kabupaten ini mudah. Misalnya ada orang punya hajatan, tetap dia akan patuh termasuk udahnya. Dan sing bisa, sing orang biasa yang tidak pakai hajatan ini yang perlu kita pikirkan bersama. Nah itu gedung loh, saya yakin di berarti 100 tetap 100 Pak. Cuma yang di desa karena ada kebiasaan ini yang mungkin nanti bisa ketemu lah formulanya di bagaimana misalnya orang naga cuma som tidak pakai misalnya sunatan itu sementara tetap monggo Pak Budi dilanjutkan. Intinya kami selaku aparatur kabupaten yang menjaga perda dan perkada atau sebagai pantauan apa yang menjadi kebijakan atau peraturan yang juga kabupaten dalam ini mungkin ini tidak menutup kemungkinan nanti ada istilahnya rumusan terkait dengan misalnya kemarin yang pertama memang ada kalau tidak salah edaran yang SE edaran yang 100 orang itu masih kemudian ditindaklanjuti lagi ada surat edaran yang 2 yang dilarang berkumpul dari lebih dari 4 orang itu yang mungkin menjadi pemikiran kami di tingkat kabupaten untuk dibahas. Terima kasih. Izin menambah.